Di Magelang, Dari? dari Bali dan Magelang. Oh ya. Ya kenapa dipilihnya Jakarta? Sementara Anda tinggal di Jogja. Jogja aja sekarang masalahnya sudah nampak jelas gitu ya. Jogja ini mulai kemarin orang nggak bisa buang sampah lagi karena tempatnya ditutup, TPA-nya. Itu kan sudah masalah real gitu ya. Kenapa ambilnya Jakarta, gitu? Apakah eh, sana lebih kompleks ya dan mungkin di daerah yang lebih kecil mungkin lebih realistis gitu ya. Terima kasih. Iya, ya Pak, izin menjawab karena berdasarkan data yang kami lihat, walaupun kami tidak dari Jakarta, itu Jakarta ini memang salah satu kota yang penghasil limbah makanan terbesar dari beberapa proporsi sampah itu yang paling banyak itu di Jakarta. Jadi kami eh, berinisiasi untuk membuat ini di Jakarta sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur yang bisa mengolah sampah di Jakarta. Sehingga Jakarta ini diharapkan bisa mengurangi limbah makanan yang ada di kota tersebut. Itu berdasarkan data yang kami baca, data sekunder yang kami baca dari jurnal-jurnal Pak. Ada tambahan lain? Kita juga melihat bahwa Jakarta ini kan sebagai ibu kota negara yang juga infrastruktur itu sudah bisa dibilang sudah didukung gitu, tidak hanya dari pemerintah tapi banyak aktivitas aktivis lingkungan di sana. Jadi kami melihat kalau Jakarta ini bisa sebagai penggerak utama untuk memberikan keberlanjutan ke kota-kota lain gitu Pak. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim 7. Selanjutnya untuk tim 8, apakah sudah siap? Sudah. Silakan, Mbak. Baik, apakah sudah? Sudah, Mbak. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan juga para panitia serta rekan-rekan finalis esai competition. Di sini saya akan memaparkan terkait esai yang telah kami buat dengan judul Media Sosial sebagai Komunitas Generasi Muda untuk Meningkatkan Perekonomian Berbasis Lingkungan. Sebelumnya, saya Dina Maftuhati Nasika dari Institut Pertanian Bogor dan rekan saya. Dan saya Rifda Elvina Syarifah dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Next. Nah, di sini untuk pendahuluan diketahui bahwa saat ini telah terjadi pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, di mana pemindahan tersebut dilakukan dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan alasan pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Nah, alasan tersebut karena untuk meningkatkan perekonomian agar tidak tertuju di Pulau Jawa saja. Dan selanjutnya adalah karena alasan kondisi di daerah Jakarta yang memprihatinkan terkait lingkungan, seperti banyaknya polusi udara, pencemaran air, abrasi, serta penurunan tanah yang terjadi. Nah, yang
kedua adalah dampak yang terjadi akibat pemindahan ibu kota negara. Tentunya terdapat dampak positif dan juga negatif. Nah, untuk dampak positifnya yaitu perekonomian akan semakin merata, terutama tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di pulau luar Jawa, salah satunya Pulau Kalimantan. Dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota negara tentunya juga berakibat pada kerusakan lingkungan. Diketahui bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang oksigen terbesar karena di sana terdapat banyak hutan yang disebut juga sebagai salah satu paru-paru dunia. Dan karena pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan berakibat pada peralihan lahan hutan menjadi lahan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota negara. Baik, berikutnya adalah tujuan dari pembentukan komunitas ini, yaitu mengajak generasi muda untuk meningkatkan perekonomian berbasis lingkungan. Yang dimaksud adalah perkembangan ekonomi, dan meningkatkan perkembangan ekonomi itu harus disandingkan dengan peduli terhadap kondisi lingkungan. Berikutnya adalah peran komunitas itu sendiri, yakni sebagai penggerak aktif dan juga aktivis untuk memberikan kontribusi sebagai pendukung peningkatan ekonomi negara, namun Diketahui di sini terdapat beberapa aplikasi dari media sosial, dan saat ini yang sangat digencari adalah Instagram, di mana para generasi muda banyak memakai aplikasi Instagram dalam kesehariannya. Next. Nah, dalam inovasi kami yaitu mengenai media sosial sebagai komunitas generasi muda untuk meningkatkan perekonomian berbasis lingkungan, di mana dengan memanfaatkan aplikasi Instagram. Karena pada aplikasi Instagram memiliki fitur-fitur yang meliputi feeds, video atau real story, threads, dan bisa digunakan untuk kolaborasi, di mana pada fitur Instagram yang disediakan ini bisa untuk memposting foto atau video dan juga kalimat-kalimat. Nah, sehingga itu sangat memungkinkan untuk mengajak generasi muda mengikuti apa yang telah kita posting pada pada aplikasi Instagram tersebut. baik melalui fitur tersebut yang sudah disebutkan, manfaat Instagram bagi komunitas kita sendiri adalah sebagai sarana generasi muda menyalurkan problem yang terjadi dan penyebaran informasi serta solusi dari problem yang terjadi. Forum diskusi bagi masyarakat umum sebagai media persuasif atau ajakan untuk mengikuti komunitas dan penyampaian informasi yang lebih bervariasi. Tak hanya itu, menurut laporan Hootsuite We Are Social Digital Report, jumlah pengguna Instagram global mencapai 1,32 miliar per Januari 2023. Pada awal tahun ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna Instagram yang terbanyak keempat di dunia, yakni 89,15 juta pengguna. Baik, selanjutnya terkait bentuk kegiatan komunitas yang dibuat ini, yaitu pembentukan struktur komunitas, di mana awalnya kami akan membuat musyawarah atau pembentukan tim inti yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, serta bendahara. Nah, di mana setelah dibentuknya tim inti tersebut, maka kami akan membuat surat keputusan atau surat keterangan terkait dibentuknya tim anggota inti serta terbentuknya komunitas ini. Dan selanjutnya adalah rekrutmen anggota dari berbagai daerah. Nah, di mana dari isu yang terjadi ini, kami juga membutuhkan para penggerak dari generasi muda untuk bergabung dalam komunitas ini untuk meningkatkan perekonomian dan juga mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Nah, pada open recruitment ini terdiri dari beberapa bidang, di antara lain bidang desain, bidang dokumentasi, bidang hubungan masyarakat, dan juga bidang publikasi. Baik, Selanjutnya setelah akan terbentuknya dijelaskan divisi rekan yang saya. baik, selanjutnya setelah pembentukan divisi tersebut, kita akan melanjutkan untuk pembuatan konten yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi serta mengatasi permasalahan lingkungan.
Konten yang dipublikasi berupa informasi, cara meningkatkan perekonomian, dan pengelolaan lingkungan yang baik melalui postingan foto, infografis, video reels, tweets, dan juga kolaborasi dengan media partner atau pihak lain, seperti Kementerian Ekonomi Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau atau komunitas-komunitas eh, generasi muda seperti Pandawara Group atau Karang Taruna di daerah-daerah di Indonesia, seperti itu. Lalu kegiatan internalisasi yang akan dilakukan pertama yakni melakukan temu perdana secara online terkait program kerja yang dilaksanakan dan evaluasi serta ranah ke depan untuk perbaikan dan melakukan targeting atau tolak ukur untuk keberhasilan komunitas komunitas kami. Baik, kesimpulannya adalah problematika yang terjadi akibat pemindahan ibu kota negara untuk meningkatkan serta memeratakan ekonomi negara menyebabkan krisis pada lingkungan. Oleh sebab itu, generasi muda sebagai penggerak utama menciptakan inovasi baru berupa komunitas virtual dengan memanfaatkan media sosial. Peranan utama pada komunitas tersebut adalah kalangan generasi muda yang diharapkan mampu untuk merangkul masyarakat luas dalam peningkatan ekonomi berbasis lingkungan. Baik, kiranya itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Juri, dipersilahkan. Ya, terima kasih buat tim 8. Selanjutnya sesi tanya jawab yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Rifki. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi terkait dengan media sosial gitu ya. Eh, Komunitas ini kan coba untuk mengkaitkan antara aspek isu-isu lingkungan juga gitu ya. Nah, bagaimana kemudian tantangan nanti untuk Anda bisa kemudian mewujudkan ya, kalau ini beneran gitu ya. Apa tantangan yang akan dihadapi dan bagaimana nanti cara mengatasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izin menjawab. Untuk tantangan yang dihadapi ke depannya berupa pada kolaborasi. Nah, karena ini komunitas ini dibentuk secara virtual. Nah, untuk merekrut para komunitas atau anggota-anggota lain itu diperlukan suatu publikasi yang ekstra. Itu tantangan yang dihadapi untuk inovasi yang kami buat ini. Dan cara mengatasinya, salah satu cara yang bisa dibuat adalah kami selaku mahasiswa. Nah, di dalam suatu kampus terdapat seperti organisasi mahasiswa, himpunan mahasiswa. Nah, dengan cara itulah kami bisa menyalurkan informasi-informasi terkait adanya komunitas ini, sehingga bisa membantu untuk menyebarkan secara luas. Begitu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Baik, izin menambahkan. Sebenarnya kita kalau menghadapi hal seperti itu, mungkin kita lihat dulu lapangannya bagaimana. Jadi kita akan ada yang program seperti penguatan internal, yaitu rapat seperti tadi yang sudah disampaikan saat kegiatan internalisasi, yakni targeting atau tolak ukur untuk keberhasilan komunitas. Dan tantangan apa yang kedepannya akan kami hadapi, seperti komunikasi, karena komunitas kita itu akan bergerak di seluruh Indonesia, dan media partner yang akan bergerak itu juga yang kami rangkul dan kami ajak untuk komunikasi. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ita. Silakan Ibu. Ya, selamat siang Mbak Dina, Mbak Rifda. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Pertanyaan saya sederhana saja. Minta tolong untuk dijelaskan kembali. Apa sih urgensi dari komunitas ini?
Baik, saya izin menjawab urgensi dari komunitas ini karena di mana dengan kita membentuk suatu komunitas, nah gabungan dari beberapa generasi muda dari seluruh Indonesia ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada serta untuk meningkatkan perekonomian yang ada karena kami selaku generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan dengan memanfaatkan komunitas melalui media sosial itu dengan memanfaatkan media sosial karena dengan adanya media sosial itu kan mengikuti perkembangan zaman sehingga dengan komunitas virtual ini diharapkan mampu untuk mengatasi problematika yang ada, Ibu. Ya udah cukup. Baik, untuk pertanyaan Maaf Bu, izin menambahkan. Silakan Mbak Rifda. Baik, izin menambahkan. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi itu merupakan masalah urgensi juga dan lingkungan juga masalah urgensi di Indonesia. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua masalah tersebut untuk dihadapi generasi muda secara bersamaan seperti itu, Bu. Jadi urgensi kali ini generasi muda itu tak hanya sadar tentang ini yang di luar negeri, tapi kita juga memperdulikan akan lingkungan yang dimana lingkungan ini juga akan menjadi tempat bagi generasi muda dan generasi-generasi berikutnya untuk tumbuh, berkembang, belajar dan kegiatan kemanusiaan lainnya seperti itu. baik, untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Ibu Lola. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dinda dan juga Mbak Rifda. Boleh mohon dijelaskan Mbak secara rinci aktivitas atau gerakan nyata apa yang dilakukan oleh komunitas yang akan dibentuk oleh Mbak Rifda sama Mbak Dina ini? Baik, izin menjawab untuk kegiatan nyata yang dibuat dari komunitas yang telah kami buat ini adalah tentunya untuk mengajak generasi muda mengatasi problematika masalah lingkungan. Nah, ajakan tersebut berupa kita akan membuat video atau memposting foto serta infografis. Nah, harapannya dengan kita membuat itu, para komunitas atau generasi muda lain yang tergabung pada komunitas kami itu bisa menerapkan apa yang kita publikasikan, begitu. Oke, jadi hanya sebatas wadah info ya Mbak ya? Bukan hanya wadah informasi, tetapi di sini juga kami akan mengadakan internalisasi. Nah, ini maksudnya adalah perkumpulan. Jadi di tiap minggu atau di tiap bulannya kami akan mengadakan perkumpulan dari komunitas ini yang dilaksanakan secara online. Nah, dan juga secara offline di masing-masing daerah provinsi. Karena dengan adanya internalisasi ini harapannya adalah untuk mengimplementasikan program kerja serta mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Baik, sama-sama. Terima kasih untuk Mohon maaf, izin menambahkan. Untuk saya ingin memperjelas kegiatan internalisasi tadi. Tadi kita sudah menjabarkan juga terkait kegiatan internalisasi tentang targeting dan tolak ukur keberhasilan komunitas kita. Karena tadi kita juga telah menjabarkan komunitas kita itu akan bergerak di komunitas mahasiswa yang ada di kampus-kampus
dan Karang Taruna yang ada di daerah-daerah seperti itu. Jadi kita itu controlling lewat online, namun kita tetap ada kegiatan nyata seperti gerakan Jumat bersih atau operasi sampah seperti itu, Bu. Jadi di mengapa kita mengusung konsep IKN karena ini eh, ibu kota yang baru. Kita bergerak di hal yang baru, hal yang istilahnya sedang tren kalau masa di Instagram dan masa di media sosial seperti itu, Bu. Jadi untuk kegiatan internalisasi kita tidak hanya lewat online untuk penyebaran informasi, namun juga lewat komunitas-komunitas yang ada di berbagai daerah dan kampus yang saya sebutkan dan rekan saya sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rifda. Terima kasih untuk tim 8. Selanjutnya tim 9, apakah sudah siap? Baik, sebentar. Apakah suara saya sudah masuk, Pak? Sudah. Sebentar, saya siapkan untuk PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, baik. Langsung aja saya mulai. Tertatih-tatihlah, terlelah-lelahlah, karena suatu hal yang luar biasa tidak akan didapatkan dengan mudah. Maka inilah aksi dan karya nyata dari kami, mahasiswa Universitas Negeri Semarang tercinta. Dewan Juri yang terhormat, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menjadi penopang katalisator tersebut ialah sektor pariwisata. Selama ini, sektor pariwisata, khususnya di sektor pariwisata budaya, mulai mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sayangnya, meskipun mengalami peningkatan, sektor pariwisata budaya masih kurang mendominasi jika dibandingkan dengan sektor pariwisata lain. Hal tersebut disebabkan karena berbagai permasalahan yang ada. Permasalahan utama dari sektor pariwisata budaya ialah masih minimnya pengetahuan akan wisata budaya yang ada. Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan masih banyaknya ditemukannya vandalisme di kawasan budaya yang menyebabkan pencemaran serta merusak nilai budaya itu sendiri. Selain itu, jika dilihat dari sisi ekonomi, perekonomian di wisata budaya juga masih memiliki segudang permasalahan. Salah satunya yaitu terbatasnya diversifikasi produk olahan lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya kesadaran masyarakat serta kualitas SDM masyarakat masih rendah. Atas dasar permasalahan tersebut, maka kami tim dari Universitas Negeri Semarang dengan saya Muhammad Rizky Arfian dan rekan saya Sonia Febrianti yang berhalangan hadir pada hari ini sebagai Agent of Change Revolusi Bangsa dengan bangga mempersembahkan karya besar kami dengan tajuk EDAP, optimalisasi sektor pariwisata budaya melalui Heritage Eco-Edutourism sebagai upaya memajukan ekonomi kreatif guna menyongsong era Society 5.0. Dengan karya ini, diharapkan mampu menciptakan sinergitas antara sektor pariwisata budaya serta ekonomi kreatif sebagai upaya menjaga eksistensi budaya serta menciptakan perekonomian yang sustainable. Lalu, jika berbicara mengenai konsep EDAC, bagaimana sih konsep dari EDAC itu sendiri? Economics and Education Heritage Center atau EDAC merupakan gagasan yang dirancang dalam bentuk pariwisata edukatif dan memadukannya dengan sistem ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan profit oriented. EDAC dirancang melalui konsep Heritage Eco-Edutourism yang mana akan memadukan sektor ekonomi kreatif dan edukasi berbasis budaya lokal. Dalam implementasinya, EDAC berfokus pada dua kegiatan, yaitu diantaranya Heritage Education Center atau HIC, yang mana tujuan utama dari HIC sendiri ialah untuk mengedukasi para wisatawan yang berkunjung mengenai pengetahuan akan budaya yang ada. Dan juga terdapat Local Product Center atau LPC, yang mana tujuan dari LPC sendiri ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif berbasis budaya setempat. Lalu, mengapa sih harus EDAC? Jadi terdapat 4 alasan mengapa gagasan ini tercetus untuk Indonesia. Yaitu yang pertama, jumlah kunjungan wisata budaya di Bali meningkat 31,27% pada tahun 2022. BPS melaporkan bahwasanya kedatangan wisatawan ke Bali pada bulan Desember tahun lalu sebanyak 377
267 kunjungan. Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 31,27%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya minat wisatawan akan kunjungan wisata budaya masih cukup tinggi, sehingga perlu didukung dan dikelola dengan baik. Dengan adanya EDAK, diharapkan mampu terus mengawal peningkatan jumlah kunjungan wisatawan budaya yang ada di Indonesia. Kedua, yaitu sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Sumbangan sektor pariwisata budaya di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tercatat sektor pariwisata menyumbang PDB sebesar 4,05% dan meningkat menjadi 4,2% pada tahun 2021. Sehingga perlu adanya optimalisasi sektor pariwisata agar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Yang ketiga yaitu daya tarik wisata budaya hanya sebesar 236 perusahaan pada tahun 2020. BPS menyebutkan bahwa terdapat 236 perusahaan di dalam daya tarik wisata budaya. Angka tersebut masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan daya tarik wisata buatan yang mencapai angka 1.003. Hal tersebut membuktikan bahwasanya sektor pariwisata budaya memiliki peluang, namun belum mampu dikelola dengan baik. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi produk olahan lokal yang masih sedikit. Kondisi perekonomian di sektor pariwisata budaya cenderung homogen. Hal tersebut dibuktikan dengan masih sedikitnya diversifikasi produk olahan lokal dan kurangnya kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Sehingga diperlukan pelatihan serta pendampingan akan pengelolaan produk olahan lokal agar meningkatkan perekonomian. Lalu terdapat pula strategi implementasi gagasan EDAK, yaitu dalam pengimplementasiannya diperlukan sinergitas dari berbagai pihak, di antaranya akademisi sebagai inisiator, masyarakat sebagai pendukung program yang akan dijalankan, pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, wisatawan sebagai sasaran utama program, serta pengusaha sebagai pelaku bisnis dan juga sebagai subjek implementasi gagasan. Dalam implementasi gagasan EDAK juga terdapat 3 tahapan, di antaranya yang pertama ialah perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan yang terakhir ialah pengawasan serta evaluasi. Kemudian dalam penyusunan gagasan EDAK ini, kita juga telah merumuskan analisis SWOT, di antara yang pertama strength, yang pertama itu ada program membantu dalam memajukan ekonomi kreatif di Indonesia, dan yang kedua yaitu program membantu dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat. Kemudian jumlah kunjungan wisata budaya di Indonesia itu sangat tinggi, dan yang terakhir yaitu tingginya sumber daya alam pada masing-masing daerah. Kemudian juga terdapat kelemahan. Yang pertama, program tidak dapat berjalan tanpa adanya kontribusi oleh seluruh pihak terkait. Kemudian dibutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang tinggi untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu program memerlukan perencanaan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Kemudian peluang dari gagasan ini yang pertama yaitu untuk memperluas pemasaran olahan produk lokal. Kemudian membantu meningkatkan kualitas olahan produk lokal. Dan yang ketiga yaitu kerjasama dengan berbagai pihak dapat memaksimalkan dalam pelaksanaan program, termasuk bantuan dana. Yang terakhir yaitu yang pertama banyak masyarakat lokal yang acuh dengan warisan budaya. Kemudian kurangnya kemampuan koordinasi antara pihak yang terkait sehingga dapat menghambat implementasi program. Dan yang terakhir yaitu munculnya gagasan baru dengan sistem yang lebih baik. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwasanya permasalahan wisata dan perekonomian di sektor wisata budaya perlu perhatian secara khusus. Mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan dampak negatif secara multidimensi. Oleh karena itu, adanya EDAK sebagai gagasan yang mampu menyelesaikan permasalahan di sektor pariwisata budaya diharapkan mampu menciptakan sinergitas antara sektor pariwisata budaya serta sektor ekonomi kreatif sebagai upaya menjaga eksistensi warisan budaya dan menciptakan perekonomian yang sustainable. Kemudian, dalam implementasinya, gagasan EDAK dikemas melalui 2 kegiatan, di antaranya yang pertama ialah Heritage Education Center atau HEC, yang mana tujuan utama dari HEC ialah untuk mengedukasi para wisatawan yang berkunjung mengenai pengetahuan akan budaya yang ada. Yang kedua, selain itu terdapat program Local Product Center atau LPC, yang mana tujuan dari LPC ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif berbasis budaya setempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim 9. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Lola. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Oke, Mas Rizky.
Iya, Ibu. Mas Rizky, ide yang sangat luar biasa, Mas Rizky, untuk mengembangkan potensi wisata budaya ya, Mas Rizky ya. Tapi gini, Mas Rizky, setahu saya sampai saat ini, wisata budaya itu memang lebih sering itu dikelola sama pemerintah. Jarang banget swasta yang mau mengelola wisata budaya. Tuh, ya mungkin tadi ya Mas, kalau dilihat dari tingkat ekonominya bisa jadi keuntungannya rendah karena memang peminatnya kurang banyak seperti itu. Nah, Mas Rizky, kemudian kita tahu juga bahwa apa saja yang dikelola oleh pemerintah biasanya memang seringnya mandek gitu, kurang bisa optimal. Tuh. Nah, apakah menurut Mas Rizky itu yakin EDGAT ini tuh bisa meningkatkan daya tarik wisatawan terhadap wisata budaya yang ya mungkin kalau untuk mancanegara nih ya Mas, wisatawan mancanegara itu agak kurang menarik. Apalagi tadi yang sistem HEC ya, yang Heritage Heritage Edu Center. Iya, Ibu. Tuh, itu kan seolah kita itu harus belajar, kita mendengarkan tentang sesuatu dan kemudian kita belajar. Sedangkan orang berwisata kan pengennya santai gitu ya Mas ya. Tuh, nah menurut Mas Rifki, maaf. Menurut Mas Rifki gimana? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita tahu juga bahwasanya pemerintah juga telah programnya itu untuk mengelola wisata budaya ini. Dan Kemenparekraf itu juga memiliki satu komunitas yang bernama Generasi Pesona Indonesia atau Genpi, itu yang merupakan strategi pemasaran dari pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya gagasan kita ini, justru lebih membangun dengan adanya program yang telah disusun oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk selanjutnya, terkait HIC itu sendiri, itu kan edukasi gitu ya, Bu. Nah, permasalahan awal yang saya sebutkan yaitu bahwasanya di wisata yang ada di Indonesia itu masih banyak sekali vandalisme yang terjadi, seperti misalnya kita ke candi, di tempat candi atau wisata budaya lainnya itu pasti banyak ada yang coret-coretan, entah itu di bangunannya, entah itu di pohon dan segala macam, atau buang sampah sembarangan. Nah, dengan kita adanya Heritage Education Center ini, kita menampilkan sebuah video animasi yang mana itu kita desain sedemikian rupa agar itu menarik wisatawan yang berkunjung. Nah, setelah kita kasih tahu gimana sih cara kita merawat wisata budaya, kita ngasih tahu sejarahnya budaya itu, kemudian kita langsung melepaskan mereka untuk berwisata di situ sendiri. Seperti itu, Ibu. Jadi kita tetap mendapatkan apa senang-senangnya di wisata itu, kemudian kita juga mendapatkan edukasi terkait wisata budaya yang ada. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti konsep HEC dari Mas Rizky itu bukan begini Mas, kita datang ke tempat, kemudian ada, misalkan kita pakai audio visual yang menjelaskan tentang Borobudur itu bla 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 bla. Bukan konsep seperti itu ya? Bukan, Ibu, karena itu kita nilai lebih membosankan dan itu percuma gitu, nggak akan didengarkan oleh yang lain. Mereka asik sibuk sendiri gitu. Nah, dengan konsep yang kita modifikasi seperti ini, kita tampilkan dulu nih videonya. Kita kayak menjelaskan berupa animasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian wisatawan udah mulai paham dan itu akan diterapkan langsung di situ gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Ya, baik, sama-sama Bu Lala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rifki. Silahkan Bapak. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi tadi idenya timnya Mas Rizky, saya kira juga menarik terkait dengan apa pemanfaatan juga apa ini informasi-informasi terkait dengan budaya. Kalau dalam estimasi Mas Rizky ini sebetulnya biayanya cukup banyak nggak sumber daya yang kemudian diperlukan gitu ya untuk bisa mengkolaborasikan ide yang Anda buat ini. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dari artikel yang sudah saya kumpulkan itu kita juga sudah melihat dari berbagai artikel referensi dan kita merumuskan terdapat 8 juta itu untuk pembangunan Heritage Education Center dan untuk 7 juta itu untuk Local Product Center. Dan kita juga telah memperhitungkan bahwasannya menggunakan BC ratio dan
BIP rupiah itu BC rasionya kita peroleh sebesar 2,5%. Nah, itu dari situ kita dapat merumuskan bahwasanya dikategorikan layak untuk diimplementasikan. Seperti itu, Pak. Jadi untuk biaya sendiri itu memang tergolong cukup tinggi dan mahal. Oleh karena itu, maka kita juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Di antaranya kita menggunakan dana desa, kemudian dinas Kemenparekraf, kemudian hasil usaha UMKM yang ada di situ. Seperti itu, Bapak. Kalaupun ini ada sponsor gitu, kira-kira sponsor paling potensial itu dari mana kalau Anda optimis dapat gitu? Baik, untuk sponsor yang saya tahu itu di berbagai perusahaan itu biasanya mereka ada dana CSR. Nah, itu sebenarnya sejalan dengan gagasan kita ini, bahwasanya kita juga aware terhadap lingkungan. Nah, seperti misalnya kita sebut saja itu produk jarum. Nah, mereka itu memberikan sponsor yang memberikan suatu kegiatan yang itu berorientasi pada lingkungan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita fokusnya kalau sponsor yaitu mereka yang mempunyai visi dan misi yang sama seperti gagasan kita. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama, Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir dari Ibu Ita, silakan Ibu. Oke, selamat siang Mas Rizky. Selamat siang, Ibu. Ya, sebuah gagasan yang menarik ya terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Oke, jadi kalau kita pahami saat ini sektor pariwisata, ya pariwisata lah, sekarang sudah menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok tidak hanya sekarang ke fisik ya, ke fisiologi, tetapi juga lebih ke mengarah pada aspek spiritual.